على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD1 Kedung Sari, untuk awalan mari kita senantiasa mengaturkan atau memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selanjutnya salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dengan kita berharap kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan kita pada siang hari ini untuk bersama-sama belajar bagaimana kita nanti menciptakan suasana yang nyaman di sekolah kita di SD1 Kedung Sari. Menurut saya mungkin ini mengganggu waktu jenengan, tapi insya Allah yang kita pelajari, yang saya sampaikan pada hari ini bisa ada manfaatnya nanti di kedepannya. Pada hari ini saya melakukan penyebaran atau diseminasi tentang budaya positif sebagai bentuk tanggung jawab saya dalam menyelesaikan tugas calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kudus yang sudah sampai di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Kalau kita bicara tentang budaya positif, pasti ada sebuah upaya dari kita semua untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, lingkungan yang mempunyai aura positif, sehingga kita bisa bersama anak-anak bisa belajar dengan nyaman, bisa belajar dengan tertib, dengan satu tujuan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, wabil khususnya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, karena memang yang digaungkan dari kurikulum Merdeka ini adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi yang sudah kita ketahui bersama. Nah, saat ini saya akan fokus pada budaya positif. Akan saya tampilkan pada slide berikutnya. Oke, konsep inti dari budaya positif adalah ada 6. Yang pertama, perubahan paradigma positif, kemudian disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin dari panjenengan ada beberapa kata atau poin yang mungkin baru, dan saya juga baru mendapatkan sebenarnya di program guru penggerak ini. Mungkin yang paling kita belum pernah mendengar adalah yang bagian terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, itu nanti akan kita bahas terakhir. Sebelum ke segitiga restitusi, kita akan ke 5 poin awal, nanti yang akan menuju kepada segitiga restitusi. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah paradigma, perubahan paradigma positif. Nah, di sini disampaikan bahwa dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kita sebenarnya dalam keseharian sudah melaksanakan ini semua, cuma kadang-kadang kita itu belum menyadari, oh ternyata yang saya lakukan setiap hari itu sudah ada di perubahan paradigma, cuma kita belum menyadari. Nah, di sini poin yang menjadi garis bawah adalah
Sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Nah ini, kita harus mampu menciptakan ini dulu. Alhamdulillah di SD 1 Kedungsari untuk lingkungan yang positif, aman, dan nyaman ini sudah mulai terbentuk. Kalau yang aman jelas kita aman, tapi aman dalam artian di sini adalah aman bagi siswa, nyaman bagi siswa, dan positif bagi siswa. Karena apa? Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu berpusat pada murid sesuai dengan kodrat anak. Jadi kita tidak bisa kalau dulu kita selalu punya pikiran begini, pembelajaran itu yang kontrol ya gurunya, terus pokoknya karpe gurunya, kelas mau saya buat apa ya terserah gurunya. Nah, paradigma berpikir seperti ini sedikit banyak harus dimulai diubah, karena memang kita harus istilahnya, kalau di modul CGP itu ada istilahnya menghamba pada anak. Jadi menghamba pada anak, benar-benar kita itu memenuhi kebutuhan si anak, bukan dengan kehendak kita, tapi memang sesuai minat dan bakat anak. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini yang saya sebutkan di awal, bahwa kita itu punya ilusi, atau istilahnya, karena di sini disebut ilusi karena itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu diilusikan. Posisi atau teori kontrol yang salah selama ini mungkin bagi kita, dan memang banyak saya pelajari di guru penggerak, dan akhirnya saya ya gitu. Jadi kalau kita mau benar-benar itu tadi memenuhi kebutuhan anak, memang kita ternyata yang saya lakukan selama ini banyak kurang tepatnya daripada tepatnya. Nah itu yang pertama adalah bahwa ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Jadi kita itu selalu beranggapan bahwa kita itu bisa mengontrol siswa. Itu anggapan yang kurang tepat kalau menurut yang saya dapat di program guru penggerak. Maksudnya apa? Walau guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi intinya siswa itu hampir manut Pak Guru, manut Bu Guru. Tapi sebenarnya yang bisa mengontrol itu adalah diri siswa sendiri. Guru itu seperti tadi pagi ketika Mas Abang saya menyatakan guru hanya membimbing. Jadi yang mengontrol, yang bisa mengontrol dirinya, yang bisa mengontrol siswa atau murid, yang murid itu sendiri. Jadi guru itu hanya sifatnya pembimbing atau sebagai nanti mungkin di slide berikutnya ada kita sebagai manajer. Jadi kita hanya istilahnya memberikan ini. Nah, yang bisa melakukan sendiri, yang mengontrol itu adalah anak. Kemudian yang kedua, bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Maksudnya begini, pernah tidak panjenengan begini, dan ini sering kita lakukan. Misalnya nanti kalau kamu berhasil ini, saya kasih hadiah. Ternyata Bapak Ibu, teori itu salah atau kurang tepat. Karena apa? Pemberian hadiah itu motivasinya, kalau nanti juga di belakang, adalah motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, penghargaan, hukuman itu termasuk motivasi ekstrinsik, di mana itu bukan berasal dari diri anak sendiri, tapi karena ada itu tadi, aku nggak dihukum ke piye, aku pengen dapat hadiah biar gini. Nah itu juga kurang tepat. Kemudian kita sering begini, ada misalkan pas pembelajaran kita minta menjawab, siapa yang bisa jawab, ada apa yang menjawab, bisa. Terus kita bagus, pintar, si A pintar, ini itu juga kurang tepat ternyata. Saya juga sempat kaget dulu, kok kurang tepat? Karena apa? Kalau itu berjalan terus-menerus, itu menimbulkan efek iri pada anak-anak yang lain. Nah, makanya ketika kita memberikan penghargaan yang positif, itu jangan kepada personal satu orang, tapi kita berikan kepada seluruhnya. Walaupun yang menjawab cuma satu anak, tapi pemberian rewardnya melalui
yang itu tadi kecemburuan dari yang lain kalau itu berjalan terus menerus. Kemudian di situ ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini kadang saya sendiri itu kadang ini, ketika anak berbuat salah itu selalu ini istilahnya memberikan judgement kepada anak itu, gue salah gitu, kamu salah, dengan harapan apa? Ketika kita memberikan pernyataan bahwa kamu salah, kamu harus gini, itu dapat membentuk karakter si anak. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata memang hal yang kadang-kadang memang kita anggap selama ini benar, selama ini sudah bagus. Ternyata kalau kita mau belajar lebih jauh itu dari teori, ya ini dari beberapa teori memang sudah disimpulkan seperti itu. Oh ternyata apa yang saya lakukan itu masih banyak yang miskonsep, yang kurang tepat. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini kita, mau tidak mau memang mengakui yang ini. Jadi kita sebagai guru itu kadang-kadang merasa bahwa memaksa anak untuk mau ini, memaksa anak untuk mau ini, memaksa anak untuk ikut ini dan lain-lain. Kadang-kadang seperti itu. Tapi nanti mungkin ini bisa kita diskusikan lagi sambil nanti kita istilah pas jago gitu. Saya mesti kebiasaan aja ya, harusnya seperti apa. Nah ini bisa kita diskusikan lagi. Oke. Kemudian, nah ini menurut saya ada perbandingan, jadi stimulus respon sama teori kontrol. Nah, stimulus respon tentang dunia yang sebelah sana, kemudian yang sebelah kiri ada teori kontrol tentang dunia. Ini perbedaan yang mendasar. Yang pertama, ketika stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kita menganggap bahwa kebutuhan anak dan itu sama semua. Tetapi kalau kita tentang teori respon atau teori kontrol, maka kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan anak, setiap anak itu berbeda karena menurut saya untuk guru penggerak ini memang yang dipakai adalah teorinya atau hasil pemikirannya Ki Hajar Dewantara. Jadi anak itu lahir dengan kodrat yang berbeda-beda. Ada kodrat zaman dan kodrat alam. Nah kodrat alam ini bawaan lahir. Jadi punya karakter yang berbeda, punya kebutuhan yang berbeda, punya gaya belajar yang berbeda. Sehingga teori kontrol ini menyatakan bahwa kebutuhan anak dan kita itu berbeda, bukan hal yang sama. Kemudian untuk yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Di sini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, stimulus respon itu kita berusaha katakanlah, pokoknya seperti maunya saya, pokoknya seperti kartu yang ini gitu. Nah, ini di stimulus respon yang kita pakai nanti lebih kepada teori kontrol. Jadi semua perilaku memiliki tujuan yang sama. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ini tadi sudah saya sampaikan bahwa yang dapat mengontrol murid adalah murid itu sendiri. Kita hanya membimbing, kita hanya mengarahkan, tetapi yang bisa mengontrol itu semua adalah murid sendiri. Baik, yang berikutnya pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah ini pernah kan kita gini, awalnya sih kita ngomong dengan anak dengan bahasa yang istilahnya halus dibujuk. Nah nanti gini, dek nanti gini. Tapi ketika bujukan kita gagal, maka kita langsung harusnya kamu tuh begini, gak boleh begini, harus gini. Nah disitulah kadang-kadang kita sering gitu. Kemudian yang teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti contohnya ada di belakang. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Di sini model berpikir menang. Dalam arti mungkin kalau bahasa kerennya win-win solution. Jadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Semuanya bukan tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan, tapi semuanya untung. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua, poin yang kedua yaitu disiplin positif.
Nah, ini ada dua pendapat Bapak Ibu, dari yang pertama dari Bapak Ki Hajar Dewantoro, kemudian yang kedua dari Diana Gosen. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal atau dari diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal untuk mendisiplinkan dirinya. Nah, jadi apakah motivasi eksternal itu salah? Tidak, tapi penggunaannya itu adalah setelah motivasi internal. Ketika anak ini tidak mempunyai, ya menurut saya mungkin anak itu kadang-kadang kan sekolah juga, yang penting berangkat sekolah, gitu, tidak ada motivasi dari dirinya nanti menuntut ilmu, dapat ilmu dan lain-lain. Nah, kalau memang benar-benar si anak ini tidak punya motivasi internal, maka kita diperbolehkan menggunakan motivasi eksternal. Itu kalau tidak ada motivasi internal sama sekali pada si anak. Tapi selama masih ada bibit-bibit motivasi internal, itu masih diperbolehkan, masih diutamakan yang motivasi internal. Nah, ini kita ditugaskan untuk menumbuhkan, memupuk motivasi internal pada anak. Kemudian dari Diana Gosen menyatakan bahwa kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang berarti belajar. Kemudian memiliki arti juga bahwa disiplin atau murid atau pengikut. Jadi disiplin itu bisa diartikan belajar, bisa juga diartikan murid atau pengikut. Diana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa dan seterusnya. Kemudian kesimpulannya adalah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi sekali lagi, motivasi internal atau motivasi intrinsik itu yang diutamakan. Motivasi eksternal hanya untuk ketika si anak benar-benar tidak memiliki motivasi internal. Oke, poin yang ketiga. Nah, ini agak cepat, cuma nanti kita untuk penjelasan atau penerapan tentang ini semua nanti bisa kita diskusikan sambil kita di lain hari, mungkin sambil jago dan lain-lain. Oke, contoh atau nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, dan bahasa maupun latar belakangnya. Nanti panjenengan akan mempelajari bedanya aturan sama keyakinan kelas. Jadi beda. Oke, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di situ ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini jelas ya, ada 6 dimensi. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, dan berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, benar kritis dan kreatif. Kemudian kalau berdasarkan primary years program atau PYP, di situ ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan seterusnya. Kemudian ada 9 pilar karakter. Sebenarnya hampir sama dari ketiga poin ini. Untuk yang 9 pilar ini lebih banyak. Kalau yang di profil pelajar Pancasila kepada 6 dimensi. Ini kalau di kurikulum 2013 itu kelihatannya pakainya yang tengah itu, ada karakter anak itu karakter toleransi, rasa hormat, integritas, dan lain-lain. Nah, kalau yang di kurikulum Merdeka kita menggunakan profil pelajar Pancasila. Oke, kita masuk poin yang keempat. Ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis
yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kalau di modul ini yang kita pelajari. Nah ini, kemudian yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, pengakuan atas kemampuan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Kebutuhan dasar manusia ini akan kita temui ketika kita memberikan pembelajaran pada anak di kelas. Pasti ada, entah itu muncul 2, 1, 3 atau semuanya pasti muncul. Contoh, rata-rata anak itu akan lebih senang pelajaran olahraga daripada pelajaran matematika. Kenapa? Karena mereka punya kebutuhan dasar hidup, kesenangan. Mereka itu senang gitu, bahagia ketika mereka itu merasa bebas untuk mengekspresikan dirinya, mempunyai rasa, karena olahraga itu biasanya pelajaran yang paling ditunggu anak. Nah, kalau tidak olahraga ya gambar, itu senangnya luar biasa. Kemudian kalau kita menuju ke kebebasan, nah ini Bapak Ibu, bahwa kebebasan yang dimunculkan di sini adalah nanti kebebasan yang kita jalankan dalam proses pembelajaran di kelas. Sebenarnya begini, kita jujur saja, kita belum menerapkan kebutuhan dasar kebebasan anak pada pembelajaran. Karena apa? Yaitu tadi kita berpikir bahwa contoh gini, tugas saja, kita memberikan tugas dalam satu kelas itu kan mesti sama, ya pasti sama. Karena pernah tidak panjenengan punya ini, pernah ada apa istilahnya gambar atau meme yang ada satu orang duduk di belakang meja, kemudian di depannya ada gajah, ada burung, ada ikan, ada monyet, ada singa. Kemudian begini, supaya tugas ini adil untuk kalian, maka kalian harus menyelesaikan tugas yang sama, yaitu memanjat pohon. Kira-kira dari gajah, singa, ikan, monyet, dan lain-lain, siapa yang paling memanjat? Monyet. Yang lain tidak bisa. Padahal itu kita maksudnya berlaku adil. Benar tidak? Jadi panjenengan kan terus pokoknya ben adil, tugasnya harus sama. Padahal kalau kita belajar dari situ, masuk gajah disuruh manjat, ikan disuruh manjat, kan tidak bisa. Sama ketika anak-anak kita juga sama. Dari misalkan dalam satu kelas itu kan tidak semuanya memiliki kemampuan yang sama. Nah ini loh kebebasan ini yang harus kita pegang. Jadi kita harus istilahnya gini, memberikan tugas itu harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Loh, berarti tugasnya dalam satu kelas itu macam-macam. Ya, dalam kurikulum Merdeka mungkin panjenengan sudah pernah mendengar yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Di situ kan ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi progres. Jadi ada 3. Konten itu adalah media ajar, cara mengajar atau media ajar yang misalnya gini, jenengan misalnya mengajarkan IPA tentang misalnya magnet. Jenengan tidak harus istilahnya satu media untuk semua. Jadi jenengan kelompok si A, si B, si C ini senang dengan gaya belajar. Nah, ini ada hubungannya dengan gaya belajar. Gaya belajar misalnya nonton video, itu di kelompoknya sendiri. Ada anak yang senang mendengarkan auditori, mendengarkan penjelasan guru. Jangan pilih berapa anak, kelompokkan sendiri. Kemudian ada anak yang, maksudnya mungkin dari kelas panjenengan ada anak yang senang lari-lari, berpindah tempat. Nah itu sediakan media belajar untuk anak yang seperti itu. Itu namanya maksudnya kinestetis. Nah, bagaimana cara mengajarnya? Apakah panjenengan harus bersama-sama? Tidak. Misal, kalau yang audio visual atau model gaya belajar yang senang nonton video, kasih
laptop atau jenengan setel di seperti ini LCD, biar mereka nonton. Yang kinestetis, biar mereka lari-lari. Jenengan sediakan media misalnya di sudut sana, sudut sana, sudut sana, biar mereka berpindah-pindah. Yang jenengan butuh ekstra itu ya auditori, yang model hanya senang mendengarkan penjelasan dulu. Nah itu yang jenengan pegang pertama dulu. Setelah itu selesai, baru ke kelompok yang lain. Nah, itu kan kebebasan anak untuk memilih. Tugas juga sama. Tugasnya apakah harus sama persis? Tidak, tapi dengan kelompok anak dengan kemampuan rendah jangan samakan tugasnya dengan anak yang berkemampuan sedang atau tinggi. Nah, itu dibedakan. Nah, disitulah kebebasannya. Jadi anak bisa memilih dan lain-lain. Kemudian pengakuan atas kemampuan. Pengakuan atas kemampuan ini kadang-kadang kita menemui anak itu gini, oh Bu saya senang ini karena saya bisa ini. Nah itu kan mereka butuh pengakuan dari kita semua. Kalau kasih sayang dan rasa diterima, saya rasa panjenengan sudah memahami, apalagi bertahan hidup. Nah kasih sayang dan rasa diterima itu, jadi anak itu memiliki kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan perlakuan yang sama dari kita sebagai guru. Jadi kita tidak boleh membedakan. Lanjut. Nah, kemudian ini ada poin motivasi perilaku manusia. Tadi disampaikan di awal bahwa motivasi itu ada dua, intrinsik, internal dan eksternal. Nah, yang kotak 1 dan 2 ini adalah motivasi eksternal, karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang anak disiplin, anak manut itu ketika ditanya, loh, nah kenapa kamu kok mungkin berangkatnya pagi lebih awal? Jawabannya ada yang nanti kalau tidak berangkat pagi dihukum, kena sanksi. Nah ini kan motivasi eksternal. Imbalan juga sama, seperti kita punya program apa itu kemarin yang hafalan surat itu. Kemarin kan saya bilang, Dek kalau kamu hafal juz 30 nanti saya berikan hadiah. Nah itu kan motivasi eksternal. Sebenarnya ya boleh, tapi kalau bisa memang untuk yang internalnya dulu. Nah internalnya ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada keyakinan pada anak bahwa apa yang saya lakukan ini untuk kebaikan saya. Nah itu yang harus kita pahamkan ke anak, bahwa motivasi ini juga bisa disampaikan ke anak. Jadi motivasi eksternal itu, jadi ketika kita menyampaikan ke anak, jangan nah nanti kalau kamu seperti ini dapat ini, atau seperti ini kalau kamu melanggar ini kamu dapat sanksi ini. Jangan, tapi kita ajak ngobrol. Nanti dengan yang terakhir contohnya di segitiga restitusi. Nanti insya Allah di kemarin saya sudah membuat contoh segitiga restitusi tentang penanganan permasalahan pada anak. Nah di sini Bapak Ibu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini apa maksudnya identitas gagal dan identitas sukses? Ini maksudnya adalah ketika kita melakukan ini sebenarnya kurang tepat, kalau yang ini lebih tepat. Itu saja. Identitas gagal cenderung pada hukuman. Kemudian identitas sukses itu disiplin, yaitu ada konsekuensi dan restitusi. Ini perbandingan sebenarnya, perbandingan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ini hukuman. Karena sadar atau tidak sadar, kadang-kadang anak merasa tersakiti dengan hukuman dari kita, baik itu berupa fisik ataupun verbal. Kadang-kadang anak merasa mungkin tidak fisik, kalau di kita sudah tidak ada hukuman fisik, tapi mungkin kadang-kadang kita menyampaikannya itu dengan verbal kita, mungkin bahasanya kurang nyaman bagi anak. Nah, konsekuensinya adalah sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan, jadi kita memberikan pilihan-pilihan nanti kepada anak untuk menyelesaikan permasalahan.
Kemudian yang poin kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jelas, ini jelas tidak nyaman karena setiap anak, kadang-kadang itu anak sudah diberikan hukuman sanksi hari ini, berikutnya akan mengulang lagi, karena memang itu tadi tidak ada motivasi internal dari sana. Kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk waktu atau jangka pendek. Kalau restitusi tujuannya untuk menguatkan dalam jangka waktu panjang, jadi membentuk karakter anak. Nah ini nanti dalam jangka waktu panjang. Restitusi ini juga tidak bisa instan, tetap butuh waktu untuk melaksanakan atau menguatkan anak. Hukuman, kalau kita bicara hukuman, seorang anak yang menjadi korban itu pasti mendapatkan keadilan. Karena apa? Kadang-kadang bocah tukaran, anak-anak berkelahi, dua anak. Padahal harusnya yang salah itu yang korban, tapi karena dia kalah, akhirnya yang mendapat keadilan itu ya kalah, karena dibela oleh guru, biasanya gitu, dibela oleh guru dan teman-temannya. Jadi ketika menjadi korban itu selalu mendapat perlakuan yang mendapatkan keuntungan, padahal belum tentu korban ini selalu benar, karena bisa jadi penyebab permasalahan adalah si korban sendiri. Kalau konsekuensi ini masih masih imbang ya, korban bisa diabaikan. Jadi kita kadang tidak mengutamakan si korbannya. Nah kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Siapa yang mengganti? Ya pelakunya. Itu biasanya ada contoh kemarin gini di di modul itu. Jadi si A dan si B itu berkelahi di lapangan ketika olahraga basket. Si A ketika berkelahi itu bajunya ditarik sama si B sehingga kancing bajunya lepas 3 biji. Nah kemudian dipanggillah sama gurunya. Kalau dengan pola restitusi itu anak digiring opininya masing-masing. Setiap anak diberikan kesempatan untuk ngomong. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Nah pelakunya ketika sudah digiring dan merasa bersalah, bukan disalahkan tapi merasa bersalah, maka akan ditanya, terus untuk memperbaiki kesalahanmu apa yang kamu lakukan? Maka dia akan mengganti kancing baju yang lepas dan memasangkannya. Nah dari situ maka kita kadang harus menganut ya, dalam tanda kutip itu harus menganut ya restitusi, karena kalau model hukuman itu untuk saat ini kurang tepat. Kemudian yang terakhir, murid atau anak akan tersakiti. Yang konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman, murid untuk yang restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi kalau hukuman anak tersakiti, kalau konsekuensi tidak tersakiti tetapi tidak nyaman, kalau restitusi anak akan mendapatkan penguatan dalam arti penguatan untuk menyelesaikan permasalahan. Kita lanjut ke berikutnya. Ada yang berikutnya konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Tadi kita sudah bicara banyak tentang restitusi di awal. Apa tahu restitusi itu? Nah, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi sekali lagi, ini adalah proses menggiring opini anak untuk bisa menyadari kesalahannya, kemudian cara memperbaiki kesalahan mereka seperti apa. Nah, ciri-ciri restitusi itu ada beberapa. Yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini berulang kali. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus sebuah kesalahan dari anak yang setelah berbuat salah, tidak untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan
dan berupaya untuk memperbaikinya. Kemudian yang kedua adalah restitusi memperbaiki hubungan. Nah, memperbaiki hubungan ini tentunya hubungan antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan sekolah. Poin yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Maksudnya restitusi itu merupakan penawaran dan bukan paksaan. Jadi anak itu diberikan tawaran-tawaran tentang solusi, bukan dipaksakan untuk mengakui kesalahan dan melakukan apa yang kita inginkan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ini tadi sudah disampaikan bahwa refleksi di kurikulum Merdeka, bahwa refleksi itu sangat penting. Apa yang telah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi kalau boleh tadi menambahi bahwa refleksi kita itu sekarang sudah model 360 derajat. Jadi penilaian dari orang lain, dari siswa, dari teman guru, dari orang tua, dan dari kepala sekolah kalau posisi kita sebagai guru. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi tadi 5 kebutuhan dasar itu nanti kita jadikan acuan sebenarnya ketika anak yang bermasalah itu yang dibutuhkan itu apa kebutuhan dasarnya, nanti kita identifikasi, kita cari solusinya. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi restitusi itu cara yang paling baik untuk mengatasi sebuah permasalahan. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi tujuan restitusi adalah penguatan karakter, bukan tindakan, bukan spesifik pada tindakan, tapi lebih kepada karakter anak. Kemudian yang kedelapan, restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi, dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi benar-benar kita kembalikan ke kelompoknya seperti sedia kala, seperti tidak ada permasalahan sebelumnya. Nah, di sini tadi perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi di sini ada sebuah kasus di mana ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Nah, yang pertama, hukuman dalam bentuk hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit dan guru marah serta muridnya takut. Jadi ketika kita menggunakan pola hukuman, anak yang salah diberikan sanksi, baik itu sanksinya fisik ataupun verbal, dan guru karena memang yaitu tadi ketika kita memberikan tugas dan tidak merasa tidak dihargai, itu biasanya kita merasa emosi sehingga guru lebih cenderung marah dan murid membuat murid menjadi takut. Kalau di konsekuensi, bahwa guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi konsekuensi ini lebih kepada ada aturan, anak tahu konsekuensinya jika melanggar aturan. Kalau yang hukuman itu biasanya lebih dominan kepada gurunya. Nah, kalau konsekuensi ini disadari oleh anak, kalau dia salah ada konsekuensinya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi tegas dan marah itu sebenarnya tipis perbedaannya. Kemudian restitusi. Nah ini, ketika ada siswa sering tidak mengerjakan PR, maka guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi tadi keyakinan kelas itu adalah kalau misalnya ada sebuah kesalahan, ini melanggar keyakinan kelas seperti ini. Nah, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan seterusnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Karena guru ini lebih bersifat istilahnya tadi yang saya ungkapkan jargon kepenak gitu. Jadi anak lebih menghormati dan orang lain, menghormati orang lain dan dirinya. Oke, kita lanjut. Nah, dalam restitusi guru bisa mengambil 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan manajer. Penghukum kita sendiri tahu lah pasti
kita memang lebih cenderung ke penghukumnya daripada ke yang lainnya. Tapi untuk yang di pola restitusi, alangkah lebih baiknya kalau kita bisa sebagai manajer. Nah, apa nanti atau perbedaannya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah dan lainnya, kita lihat pada contoh yang berikut. Oke, di situ ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada sebuah kasus di mana siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ketika kita sebagai seorang penghukum, pasti kita istilahnya langsung menghakimi anak bahwa dengan nada mungkin yang agak tinggi mestinya, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, ini biasanya kalau yang seperti ini itu sebenarnya ke mental si anak sih. Apalagi kalau kita istilahnya memberikan sanksinya itu di depan anak yang lain. Nah, itu pasti ada sisi mental yang istilahnya menjadi korban. Kemudian kalau sebagai pemantau, apa yang kita katakan, nah, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kemudian sebagai teman, nah ini bahasanya ini bisa dilihat dari bahasa sebenarnya, pola bahasa dan tentunya intonasi ketika berbicara. Ketika sebagai teman, maka guru akan mengatakan, ayolah yang tertib, ayo dong tertib dong gitu kan, buat guru bangga gitu. Kali ini tidak apa-apa ketika kalian melakukan kesalahan atau kamu salah. Kemudian yang keempat, membuat rasa bersalah. Nah, ini tadi kita menggiring opini, sebuah pernyataan atau perkataan yang membuat siswa merasa dirinya itu melakukan kesalahan atau benar-benar bersalah. Di sini dicontohkan, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, ketika ada kalimat kecewa sama kamu, ini kan ada rasa bersalah yang luar biasa sebenarnya kepada anak karena merasa membuat kecewa gurunya. Kemudian kalau sebagai manajer di sini, nah ini lebih merangkul, lebih kepada itu tadi ngajak ngobrol kesana kemari. Sebelum menggiring kita buka dulu wawasan anak, kemudian baru kita giring dan menciptakan solusi atau membuat solusinya. Manajer mengatakan bahwa apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini kan ditawarkan. Tadi di ciri restitusi ada restitusi itu menawarkan, bukan paksaan. Nah, disinilah letaknya. Nah, berikutnya kita akan memasuki yang namanya keyakinan kelas. Tadi di awal-awal sudah tersurat ada keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi ketika peraturan kelas itu anak hanya tahu aturan-aturannya, misalkan, dan nanti ada contoh, tanpa tahu alasannya untuk istilahnya mematuhi peraturan tersebut, keyakinan kelas lebih kepada menanyakan atau menggali pengetahuan anak mengapa punya keyakinan kelas seperti itu. Contoh, mengapa kita punya peraturan sedang tentang penggunaan helm saat mengendarai motor. Kalau aturannya jelas di situ adalah setiap pengendara motor harus memakai helm, itu aturannya. Tapi kalau di keyakinannya, maka kita gali kita gali wawasan dan pengetahuan anak. Mengapa kita punya peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai motor? Nah, itu anak akan lebih tertantang untuk nanti kalau jatuh kepalanya membentur kalau tidak pakai helm membentur aspal, nah bahaya dan lain-lain. Mungkin ada lagi kalau tidak pakai helm, kalau ada razia ditilang, bisa jadi. Nah, kemudian yang kedua, mengapa kita mempunyai aturan cuci tangan setiap saat? Nah, ini juga sama. Jadi kenapa kita mencuci tangan itu anak-anak harus tahu alasannya, tidak hanya sebatas aturan. Oke, nah bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Yang pertama,
Yang harus dipahami bahwa keyakinan kelas itu dibuat guru bersama dengan siswa. Jadi bukan inisiatif gurunya toh, ini keyakinan kelas kita, ini tidak, tapi ditawarkan kepada anak berkolaborasi. Tadi di awal ada kalimat kolaborasi, berkolaborasi dengan siswa, istilahnya dimusyawarahkan, dirembuk gitu. Yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan. Nah ini tahapannya. Pertama dibuat peraturan kelas dulu. Tetap peraturan dasarnya, cuma nanti kita ubah menjadi keyakinan kelas. Peraturan disepakati, kemudian menyusun peraturan menjadi keyakinan. Nah peraturan ini dibuat menjadi kalimat positif. Contoh kalimat positifnya di peraturan misalnya tidak boleh apa aja peraturan kelas itu biasa. Tidak boleh main HP saat pelajaran misalnya. Itu kan peraturan. Kalimat positifnya untuk menjadi keyakinan kelas adalah HP, apa istilahnya, HP digunakan, boleh digunakan dengan bimbingan guru. Nah itu boleh. Jadi kalimat tidak boleh bermain atau menyalakan HP ketika pembelajaran, itu peraturannya diubah menjadi kalimat positif menjadi HP digunakan di kelas atas bimbingan guru. Nah itu bisa seperti itu namanya kalimat positif. Nah itu kalimat peraturan tadi yang misalkan ada 10 saya gitu diubah menjadi kalimat positif. Setelah kalimat positif jadi baru dibuatlah keyakinan kelas. Nah itu bagaimana cara membuat keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu berawal dari kalimat positif. Nah bagaimana membuat keyakinan kelas, atau ini lebih ke sifat atau apa ya istilahnya, keyakinan kelas itu seperti apa tahunnya. Jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan tadi jelas tertulisnya, kalau keyakinan kelas itu lebih abstraknya. Jadi mindset anak, pemikiran anak tentang peraturan itu seperti apa, tidak hanya sekedar dibaca, oh ini, tidak. Kemudian yang kedua, sedikit saja biar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu jangan seperti peraturan kelas yang kalau kita buat misalnya ada 15 gitu. Jadi kita kelompokkan peraturan yang sejenis itu dikelompokkan, kemudian dibuat menjadi satu kalimat positif. Jadi satu kalimat positif itu bisa mewakili 3 peraturan, misalnya seperti itu. Jadi anak-anak itu lebih memahami itu. Kemudian pernyataannya universal, jadi secara umum, tidak khusus tentang ini, tidak, tapi secara umum. Misalnya seperti ini, penggunaan bahasa yang baik, sopan santun. Nah itu kan bisa dijadikan satu keyakinan kelas, yaitu menghormati orang lain. Nah itu bisa seperti itu. Kemudian dapat diterapkan di kelas. Jelas kalau bagaimana mungkin keyakinan kelas dibuat untuk tidak dapat diterapkan di kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bisa ditinjau secara kontinu. Dalam arti mungkin sebulan sekali, 3 bulan sekali bisa dirubah. Jadi tidak paten harus dibuat di awal tahun ajaran baru sampai akhir ajaran yus itu saja, tidak, tapi ditinjau, kalau memang perlu diubah. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, tadi sudah saya sampaikan menggunakan kalimat positif, dan semua berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Tujuannya adalah semua anak diakomodir keinginannya untuk bisa membuat keyakinan kelas, supaya ketika anak merasa dia ikut membuat, maka dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Seperti itu. Lanjut. Segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi tadi sudah disebutkan, cuma ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas adalah menetralisir keadaan. Jadi guru harus bisa menetralisir keadaan di mana seorang anak melakukan kesalahan. Yang dinetralisir apanya? Emosi anak,
apa ya, perasaan anak itu dinetralisir dulu, diberikan pertanyaan yang jangan langsung ke arah misalnya kamu salah ini jadi ini tidak, tapi kirim dulu dari awal, tanya kamu hari ini kenapa, senang dan, nah kalau senang kenapa, kalau tidak kenapa, terus kita mulai menggiring anak ke arah yang aturan atau keyakinan yang dilanggar itu seperti apa. Nah, itu baru kita nanti stabilkan dulu perasaannya, setelah stabil baru divalidasi kesalahannya. Jadi buat si anak mengakui kesalahannya, tetapi dengan cara yang halus, jadi dengan cara yang ngobrol dan lain-lain. Nah, tadi juga di menstabilkan identitas itu kita memberikan penguatannya itu bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan, tetapi gini. Nah, buat belajar kesalahan jelas anak digiring dengan opini-opini dan pertanyaan serta contoh-contoh mungkin bisa kita sampaikan sehingga menjadikan si anak bahwa oh ya saya salah. Nah, itu harus diakui, itu di proses memvalidasi kesalahan. Nah, kalau si anak sudah mengakui kesalahannya, sudah tahu dia salah, maka yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu adalah bagaimana kita menawarkan kepada anak untuk si anak ini berusaha mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Misalnya cara untuk memperbaiki kesalahanmu seperti apa, biar anak bercerita panjang lebar, baru kita berikan penguatan. Nah, kalau memang keyakinan anak ini kurang tepat, ya jangan kita salahkan, tapi kita tambahi. Oh ya, cara kamu pengennya kamu seperti ini sudah benar, tapi mungkin lebih benar lagi kalau gini. Nah, itu boleh. Nah, di sini tentang segitiga restitusi lebih jelasnya nanti akan ada contoh video. Sebentar, ya ada contoh video mungkin bisa disimak. Ini contoh pelaksanaan segitiga restitusi yang saya buat beberapa minggu yang lalu. Dalam saya merasa nyaman dengan Pak Guru. Dalam saya
Itu adalah jadi memang kita sebagai manusia mempunyai kelemahan, tapi kita juga harus mencoba untuk menutupi kelemahan yang baik. Itu ya bisa diterima ya. Oke, itu terima kasih. Boleh kembali ke kelas. Halo, saya Alia. Menurut saya, Pak Teguh sangat bijak dalam menyelesaikan masalah. Saya diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan. Baik, itu tadi beberapa contoh dari pelaksanaan segitiga restitusi, dan contoh tadi juga merupakan akhir dari pertemuan kita pada siang hari ini. Simpulan yang bisa kita buat hari ini adalah bahwa dari awal kita harus bisa menciptakan budaya positif di sekolah dengan menciptakan suasana yang nyaman, aman bagi anak-anak. Kemudian kita bisa mengetahui kebutuhan dasar yang ada pada anak. Kemudian kita bisa melakukan pembelajaran yang memang memerdekakan anak, berpihak kepada anak, sehingga ketika anak belajar, ketika anak berada di sekolah itu merasa nyaman. Dan yang paling penting adalah ketika anak melakukan kesalahan, kita jangan melakukan penghakiman langsung kepada anak, tapi kita gali lebih dalam permasalahan apa yang ada pada anak, dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan apa yang dia rasakan, apa yang dia perbuat, dan apa yang ingin dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup. Kalau mungkin nanti ada hal-hal yang bisa kita komunikasikan, bisa kita obrolkan, kita akan obrolkan di tempat yang berbeda dengan kondisi yang lebih santai, sehingga lebih nyaman dalam mengambil sebuah sikap. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kehadirannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.